Mari kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 109, bait pertama, kedua, 6, dan 8. Hai mari berhimpun. Kebaktian Natal ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Selamat Natal Bapak Ibu.
Masih ada sukacita di sini? Masih, puji Tuhan. Semoga sukacitanya terus bertahan sampai selama-lamanya ya. Kita mau sama-sama hari ini belajar tentang Tuhan yang mulia dalam kesehajaan. Apa sih kesehajaan? Bagaimana Tuhan yang mulia itu datang di dalam kesahajaannya dan bagaimana kita bisa meneladaninya. Kita akan belajar sama-sama dari bacaan yang hari ini akan kita ulas, yaitu Injil Yohanes. Namun sebelumnya kembali kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 125. Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Janji lama telah genap, sabda Nabi pada masa lampau. Janji lama telah genap, zaman baru cerah tetap. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Pada wajahnya kasih karunia ilahi, tercermin pada wajahnya kemuliaan Bapanya. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Kandang domba istananya, bahkan tatanya palungan hewan. Kandang domba istananya, Ia pilih tempat rendah. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Yesus adalah lembut, Raja segala tempat dan zaman. Yesus adalah lembut, di Kau kami semua sujud. Lahir Kristus di dunia, bunyi-bunyian menyambut Dia. Lahir Kristus di dunia, puji Tuhan, haleluya. Mari kita memasuki pengakuan dosa kita. Pujian yang baru saja kita nyanyikan mengajak kita untuk menyambut Kristus. Apa yang kita siapkan ketika kita mau menyambut Kristus? Seberapa besar hati kita lapangkan untuk menyambut Kristus? Seberapa banyak perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan kepada sesama dan dilakukan atas nama kasih Kristus untuk menyambut Kristus? Berapa banyak pengorbanan yang mau kita hadapi, kita ambil sebagai pilihan untuk menyambut Kristus yang juga mau berkorban bagi kita.
kita ambil waktu sejenak untuk melihat hati kita dan memohon pengampunan serta belas kasih Tuhan hadir dalam hati kita. Kristus yang baik, ampunilah kami akan setiap salah dan dosa kami. Karena kami tahu Tuhan, ada kala kami tidak siap untuk menyambut-Mu. Bahkan ketika kami mau menyambut-Mu pun, yang kami persiapkan adalah kepentingan kami, bukan kepentingan-Mu. Kehendak kami dan bukan kehendak-Mu. Jadi ampunkanlah kami ya Tuhan, dan mampukanlah kami menyambut Tuhan seperti yang Tuhan inginkan, bukan seperti yang kami inginkan. Berilah belas kasihan-Mu kepada kami. Demi nama-Mu kami memohon pengampunan-Mu. Amin. Mari kita bersama-sama mendengar berita anugerah dari Tuhan yang hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat Efesus 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu. Salam, salam.
Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, sungguh besar anugerah-Mu atas kami. Karena Kau mau menyapa kami, karena Kau mau hadir di tengah-tengah kami. Di tengah kegelapan dunia Kau mau lahir. Bahkan Kau tidak memandang di mana Engkau lahir. Engkau tidak memandang apakah dunia menolak-Mu atau akan menerima-Mu. Engkau mau melakukan yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan, maka kami juga mau melakukan yang terbaik. Tolonglah kami ya Bapa di dalam keterbatasan kami, sehingga kami sungguh-sungguh dimampukan untuk bisa melihat kebaikan-Mu dengan lebih jelas, melihat kebersahajaanmu dengan lebih nyata, dan membawa segala kebaikan dan kesederhanaan itu di dalam seluruh kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Berilah kepada kami Roh-Mu yang kudus ya Bapa, dan biarlah kami bersuka cita karena Tuhan yang telah lahir, telah hidup, telah mati, telah bangkit, dan kini bersama dengan kami. Demi Kristus kami bersyukur. Amin. Mari kita membuka bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Yohanes. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanak bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan setia melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini kita mau bersama-sama belajar melihat Tuhan yang mulia di dalam kesederhanaan. Bukan hanya cara pandang kita yang sederhana, tapi Dia yang mulia, Dia yang agung itu mau hidup dalam kesederhanaan, mau datang dalam kesederhanaan. Kalau kemarin Bapak Ibu sekalian hadir di ibadah Natal kedua, beberapa dari kita mungkin akan menjumpai Pak Wali Kota bersama dengan rombongan. Ada sekitar berapa orang semua ya Pak kemarin? 60 orang. 60 orang
dari jajaran pemerintahan kota administrasi Jakarta Barat hadir bersama dengan Pak Wali Kota, begitu juga dengan Kapolsek dan teman-teman yang lain. Ada lurah, ada camat. Bagaimana mereka disambut? Mereka disambut dengan tari-tarian. Kemarin ada 70 orang rekan-rekan dari STT Setia menari dan menyanyi. Begitulah kira-kira ketika kita menyambut manusia. Manusia datang dihormati, dihargai kedatangannya. Tapi yang luar biasa adalah Allah kita, Yesus. Dia nggak minta disambut dengan cara apapun. Kalau manusia masih minta mungkin disambut, saya mau disambut misalnya dengan ini, dengan ini, dengan itu. Nanti tolong sediakan makanan ini dan itu ya, nitip begitu ya. Kalau bisa, kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi Tuhan kita, Allah pencipta langit dan bumi, memiliki segala sesuatu, enggak minta, enggak nitip pesen dulu, tolong ya nanti kalau saya mau datang, siapkan penginapan terbaik. Dan mungkin di kota terbesar, bukan kota terkecil. Karena kita tahu Bethlehem adalah kota terkecil, tempat terkecil, yang terkecil disebut di dalam Lukas. Di antara semua kota-kota yang ada di Yudea. Tapi Tuhan tidak minta yang terbesar. Tuhan bahkan mau ada di tempat yang terkecil. Dan kalau kita mengingat gimana sih ceritanya saat itu kita mulai merekonstruksi dalam ingatan kita. Pada saat itu Kaisar Agustus berharap semua orang bisa balik ke kotanya masing-masing untuk sensus. Dan karena kota Bethlehem adalah kota yang sangat kecil, maka sebetulnya penduduknya juga nggak banyak. Pertanyaannya, kenapa Yesus tidak bisa dapat penginapan? Kenapa tidak ada tempat bagi Yesus di penginapan? Kalau kita mau meresapi dengan sungguh-sungguh keadaan saat itu, Bethlehem adalah kota kecil, penduduknya tidak banyak, dan Bethlehem juga tidak punya tujuan wisata. Bethlehem bukanlah kota yang menarik, bukanlah kota yang indah. Bahkan ada sebuah kisah di balik kota ini dari nubuatan Nabi Yeskiel, bicara tentang bagaimana tulang-tulang yang sudah kering dari bangsa Israel itu bisa berdiri dan akhirnya diliputi oleh daging, urat, pembuluh darah sampai akhirnya hidup. Ngeri ya Bapak Ibu ya. Tapi itu adalah sebuah penglihatan yang didapatkan oleh Nabi Yeskiel tentang kota Bethlehem. Jadi kota Bethlehem itu mengingatkan peristiwa bangkitnya bangsa Israel dari kegelapan. Bangkitnya bangsa Israel dari kerapuhan. Namun di dalam kota ini sendiri gak ada apa-apa. Itu hanya penglihatan yang belum terjadi. Dan akhirnya diwujudkan lewat kelahiran Kristus. Bahwa bangsa Israel yang ada di dalam kesulitan, di dalam tekanan, di dalam masa-masa kegelapan, akhirnya mendapatkan juru selamat lewat Kristus. Di situ kabar baiknya. Tapi tak ada yang menarik. Jadi bisa bayangkan kalau orang pulang hanya untuk sensus, pasti semua orang akan pulang ke kediamannya masing-masing, ke rumah orang tuanya, ke rumah saudaranya, maka seharusnya penginapan kosong. Nah, kita hanya mengandai-andai ya Bapak Ibu, coba kita membayangkan. Penginapan kosong karena memang tidak ada yang dituju, tidak ada yang bisa dilihat di kota Bethlehem, dan semua orang kembali ke kotanya masing-masing. Andai kata ada pendatang di Bethlehem, maka pada saat itu pendatang akan kembali ke kotanya. Jadi sepertinya gak mungkin kan Yesus gak dapat penginapan. Tapi kenapa Yesus bisa gak dapat penginapan? Bukan karena penginapannya penuh Bapak Ibu. Tapi karena Yesus berasal dari keluarga yang miskin. Mereka ditolak. Mereka ditolak karena kemiskinannya. Dianggap mungkin, aduh nanti menyusahkan, gak bisa bayar.
Penginapan kan bagaimanapun harus bayar. Anak apalagi mau melahirkan, aduh namanya orang melahirkan nanti darah di mana-mana, air ketuban dan lain sebagainya. Sudahlah repot, udah nggak usah, saya nggak mau terima ya, maaf. Bukan karena penuh sama orang, penuh dengan pengunjung. Injil Lukas juga menyaksikan bagaimana Yesus ini benar-benar berasal dari keluarga yang sederhana, keluarga yang miskin. Ketika mereka, Maria dan Yusuf membawa tekukur merpati untuk dipersembahkan. Orang yang kaya tidak akan bawa merpati, Bapak Ibu. Orang yang kaya akan bawa kambing domba. Merpati dan tekukur itu hanya dijual untuk orang-orang miskin untuk persembahan. Dan orang tua Yesus, Maria dan Yusuf membawa tekukur dan merpati ketika Yesus disunat usia 8 hari. Itu disaksikan dalam Injil Lukas. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini hal-hal yang mungkin jarang kita dengar. Kita taunya bahwa penginapan penuh, semua orang sedang datang begitu ya. Tapi ada sisi yang lain, ada kemungkinan yang lain, ada tafsiran teologi yang lain, karena dalam kemiskinan tidak ada orang yang mau terima dia. Namun akhirnya memang ada yang mau berbesar hati, memberikan tempat kata luma bagi Maria, Yusuf, dan Yesus. Dan Yesus dibaringkan di palungan, tempat makan ternak. Dan palungan itu bukan terbuat dari kayu, Bapak Ibu, seperti persembahan palungan gitu ya. Kita kan pakai palungan, kelihatannya palungan itu dari kayu. Palungan itu terbuat dari batu. Jadi bisa bayangkan kalau batu malam-malam buat naruh bayi, dingin Bapak Ibu gitu ya. Kita aja kalau duduk di bangku batu, pantat kita lama-lama gak nyaman karena dingin. Apalagi cuaca di Timur Tengah itu kalau malam dingin sekali. Apalagi memang ada perbedaan cuaca yang cukup ekstrim antara siang dan malam di Timur Tengah. Jadi kita bisa bayangkan, untuk meletakkan kepalanya saja Yesus tidak bisa mendapatkan kehangatan. Dan itulah yang dia pilih. Latar belakang Injil Yohanes. Injil Yohanes adalah Injil termuda, Bapak Ibu sekalian. Dia memiliki gaya menulis dan struktur yang berbeda dari Injil-Injil yang lain. Dan dia menekankan keilahian sekaligus kemanusiawian Yesus. Kalau kita baca tadi dari Yohanes 1, ada bicara tentang pada mulanya adalah firman gitu ya. Dan firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Itu aspek keilahian Yesus. Tapi kemudian bicara soal firman itu datang mewujud dalam manusia. Dia datang kepada yang dia punya, tapi yang punya orang-orang yang dia miliki menolak dia. Jadi ini adalah Injil yang luar biasa lengkap ketimbang Injil-Injil yang lain. Lalu kemudian apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes? Yohanes menulis sesuatu yang berbeda. Bukan memaparkan sejarah, tapi makna teologis dari sejarah. Kalau Bapak Ibu membaca Injil Yohanes, maka tidak akan menemukan kisah kelahiran. Betul gak? Coba cek dulu. Kita lihat dari Yohanes, kita buka Injil Yohanes. Dari mulainya saja firman yang menjadi manusia. Lalu kemudian cerita selanjutnya adalah kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Lalu kemudian Yohanes menunjuk kepada Yesus. Ini Yesusnya udah langsung gede. Lalu bahkan masih di Injil Yohanes pasal pertama langsung bicara soal murid-murid Yesus yang pertama. Kenapa Yohanes tidak bicara soal Natal? Kenapa Yohanes tidak bicara soal kelahiran Yesus yang begitu kusyuk di malam yang sunyi senyap? Ada gembala seperti yang Lukas ceritakan, ada orang Majus yang seperti Matius ceritakan. Kenapa Yohanes gak bercerita? Apakah Natal gak penting? Yohanes tidak mau melihat hanya sekedar dari sejarah. Dan seringkali kita sebagai gereja juga terjebak hanya mengingat Kristus, kelahiran Kristus berdasarkan sejarah. Berdasarkan cerita, oh dulu Yesus sudah lahir, lahirnya di kandang domba, palungannya bentuknya begitu, ada kakinya X terbuat dari kayu, lalu kemudian ditumpuk jerami,
Padahal gak seperti itu. Kita gak pernah tahu kapan tepatnya Yesus lahir. Kita gak pernah tahu apa yang terjadi sebetulnya betul-betul pada saat itu. Kapankah sebetulnya orang Majus datang, tepatnya tanggal berapa, tahun berapa, di bulan berapa, gak tahu. Bagaimana gembala-gembala bisa datang dari satu kota ke kota lain. Bagaimana waktu itu kan kondisinya, cuacanya seperti apa, gak ada yang mencatat. Sehingga Yohanes melihat bahwa itu sesuatu yang tidak terlalu penting. Yang penting adalah kenapa Yesus datang, itu yang penting. Yang penting adalah kenapa Yesus mau hadir di tengah dunia. Kenapa Yesus mau hadir di tengah keterbatasan manusia. Kenapa Yesus mau hadir juga dalam kebersahajaan atau kesederhanaan. Yohanes tidak memaparkan sejarah, tapi memaparkan makna teologi dari sejarah. Apa yang bisa dipelajari dari sejarah, apa yang ada di belakang sejarah, apa yang menjiwai sejarah itu. Yohanes memaparkan siapa Yesus sesungguhnya. Pada ayat 1-4. Yohanes memaparkan apa pilihannya sebagai Allah. Pada Yohanes 1 ayat 10-13. Dan Yohanes menulis memperlihatkan apa dampak dari pilihannya pada Yohanes 1 ayat 16-18. Coba kita buka dan bedah satu-satu. Makna teologisnya yang pertama adalah Allah yang mulia maha kuasa. Lalu mewujud dalam kehidupan dan pelayanan yang mengayomi. Dengan tujuan menunjukkan keprihatinan Allah bagi dunia. Ini makna dari Natal. Natal bukanlah soal bayi, Natal bukanlah soal gembala, Natal bukan soal orang Majus. Natal adalah soal Allah mengasihi manusia. Allah yang mulia, yang punya kuasa menciptakan langit dan bumi, bahkan menyelamatkan tanpa harus turun ke bumi. Allah punya kuasa. Tapi dia mau mewujud di dalam kehidupan yang menjamah, yang menggapai, yang mengayomi manusia. Karena hatinya yang begitu prihatin. Melihat manusia gak berkembang. Melihat manusia gak bertumbuh. Melihat manusia gak berubah. Dikasih nabi-nabi dibunuh. Dikasih hakim-hakim dicuekin. Dikasih orang-orang pelayan-pelayannya sama. Dibunuh, dicuekin, diantepin, didiemin. Akhirnya dia turun sendiri. Karena prihatin. Kalau kita sebagai Allah, mungkin kita bilang saya binasakan saja semua orang manusia ini. Saya ciptakan lagi yang gak mungkin berdosa. Bisa. Tapi dia tidak memilih itu. Dia menunjukkan keprihatinannya sebagai Allah. Karena dia mengasihi kita. Dan kita diciptakan seperti gambarnya. Dia mau kita kembali pada gambar kita, yaitu Allah. Siapa Yesus? Yesus adalah firman yang bersama dengan Allah. Dia adalah Allah itu sendiri. Pencipta dari segala sesuatu. Jadi kalau kita tanya Yesus adanya kapan ya? Adanya mulai kapan Yesus? Pas tahun 0? Ya, sebagai manusia pas tahun 0. Tapi sebagai Allah dia sudah ada sejak kapan? Sejak dunia dijadikan. Bahkan sebelum dunia dijadikan Yesus sudah ada. Kalau kita baca Kejadian 1 dengan seksama, kita akan menemukan baiklah kita. Kita buka Kejadian 1 dimulai dengan apa? Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu kemudian ada penciptaan. Lalu kemudian ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita gak bicara soal Allah yang politeis ya. Allah yang banyak gitu ya. Tapi Allah ya di dalam konsep Trinitarian. Di situ ada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, juga Yesus. Jadi Yesus hadir bukan pas tahun 0. Yesus baru diciptakan Allah atau baru diturunkan. Memang baru mengada pada tahun 0 Masehi, enggak. Sejak dunia diciptakan Yesus sudah ada. Karena dialah juga pencipta segala sesuatu. Pemberi hidup dan terang bagi manusia. Kenapa dibilang pemberi hidup dan terang bagi manusia? Karena dia menunjukkan bagaimana harus hidup.
Hidup tuh harusnya seperti apa? Yesus tuh tunjukin dari sejak dia lahir sampai dia mati. Hidup tuh harus mengampuni, hidup itu harus dalam kesehajaan, dalam kebersahajaan, dalam kesederhanaan, dalam ketaatan, dalam pengorbanan. Itu loh, hidup tuh harus begitu. Makanya Yesus itu disebut sebagai pemberi hidup dan terang bagi manusia. Karena tidak ada lagi terang lain, tidak ada lagi teladan lain. Bahkan raja-raja kemarin kita bicara soal Maria, kita bicara soal Daud, tidak ada yang seperti Yesus. Maria pun hidup dalam kelemahannya sebagai seorang manusia, begitu juga Daud. Walaupun sudah dibuat menjadi raja yang begitu besar, raja yang paling luar biasa, bahkan Yesus itu disebut sebagai keturunan Raja Daud, bukan Raja Salomo. Padahal yang membangun bait Allah adalah Salomo. Yang membuat kerajaan luar biasa adalah Salomo. Salomo yang diberikan hikmat, bahkan Tuhan memberikan janji kepada Salomo, nggak akan ada raja yang seperti engkau di dunia, nggak akan ada yang seperti engkau setelah engkau ataupun sebelum engkau. Berarti bapaknya pun nggak seperti Salomo. Hikmatnya luar biasa. Tapi Yesus nggak pernah disebut sebagai keturunan Salomo, disebutnya keturunan Daud. Dalam kelemahan gak ada yang bisa seperti Yesus. Yesus memberikan teladan yang paling sempurna. Bukan berarti dia gak bisa berdosa. Dia memang Allah. Dia memilih untuk tidak berdosa. Dia memilih untuk tidak ingkar. Dia memilih untuk tetap taat. Makanya dia adalah terang yang tidak dapat dikuasai kegelapan. Dia menjadi terang yang tidak dapat dikuasai kegelapan. Kita sebagai terang, kita juga kan diminta jadi terang. Jadilah terang dunia. Jadilah kamu, jadilah garam, jadilah terang. Tuhan meminta kita untuk jadi terang. Tapi kita sebagai terang, kita bisa dikuasai kegelapan. Kita bisa padam. Kita bisa gak nyala, macet. Atau sumbunya pun tak ada. Tapi Yesus sebagai manusia, dia tidak dapat dikuasai kegelapan. Karena dia memilih untuk tidak dikuasai kegelapan. Beda ya Bapak Ibu. Kalau kita bilang bahwa Yesus tidak dapat dikuasai kegelapan karena dia Allah. Gak mungkin yang namanya Allah itu bisa dikuasai oleh iblis dan setan. Bukan. Tapi karena dia memilih untuk tidak dikuasai oleh kegelapan. Bedanya luar biasa. Begitu juga dengan kita. Kita bisa memilih untuk tidak dikuasai kegelapan. Ataupun kita bisa memilih dan membiarkan. Oke deh, kegelapan boleh deh dikit-dikit masuk ke aku. Biar aku gak usah terlalu kelihatan terangnya. Bisa. Apa pilihannya? Pilihannya adalah untuk lahir tapi untuk tidak dikenal. Lahir tapi untuk tidak dikenal dan tidak menjadi terkenal. Biasanya orang pengen, ini di sini ada orang tua. Pengen gak anak-anak berhasil? Pengen, pastilah. Kalau gak pengen, kayaknya mesti dinikahin ulang ya. Kita percakapan ulang. Pasti pengen semua anak berhasil kan? Pengen gak anaknya jadi orang terkenal? Kalau bisa mah pengen. Siapa tahu begitu ya, Carson nanti tiba-tiba jadi penemu apa. Tiba-tiba Toby begitu ya, jadi penemu apa. Bisa bikin pabrik seperti Opa kan turun-menurun ya, gitu kan. Dari Pak Namsen, ke anak-anak semua, ke Toby. Bahkan lebih hebat daripada ayah dan kakeknya. Itu kan yang kita harapkan. Tapi berbeda dengan Yesus. Yesus ada di tengah dunia untuk tidak menjadi terkenal. Bahkan dalam benak Maria pun gak pernah terfikir bahwa anaknya itu akan menjadi seperti apa. Karena dia berasal dari kota yang kecil, kota yang sangat tidak diperhitungkan, Nazaret. Papahnya dari Bethlehem. Walaupun turunan kerajaan Raja Daud, tapi ya sudah tidak terlalu berefek. Masih punya darah biru pun gak efek. Karena saat itu yang berkuasa adalah orang Romawi, bukan orang Yahudi lagi. Pilihannya datang bagi miliknya, namun mereka tidak menerimanya. Memberikan kuasa supaya yang menerimanya menjadi anak-anak Allah. Itu pilihan Yesus. Yesus memberi kepada kita kuasa supaya kita bisa jadi anak Allah. Apa sih ciri anak Allah? Percaya. Percaya itu apa? Taat dan setia. Itu pilihannya.
Dia mau menunjukkan ketaatan dan kesetiaan supaya kita yang melihat, kita yang mendengar, kita yang merasakan kehadirannya juga dapat menjadi anak-anak yang taat dan setia seperti dia. Itu pilihannya. Sekarang dampak dari pilihannya apa? Dampak dari pilihannya adalah manusia menerima kasih karunia. Dan ketika kita taat seperti Kristus taat, maka kita akan menerima kasih karunia dan orang lain juga akan menerima kasih karunia dari kehidupan kita. Dari kehidupan anak-anak kita. Orang tua yang taat dan setia kepada Allah akan menjadi saluran kasih karunia Allah bagi anak-anak mereka. Dan anak-anak akan mengenal siapa Allahnya yang besar dan baik itu. Bukan hanya kenal nama besar dan nama baik ayah ibunya. Suami saya ayahnya pendeta, kakeknya pendeta. Jadi kalau dibilang keluarga Lamorahan itu dikenal disangir apa enggak? Terkenal sekali. Kenapa? Karena papa juga sempat jadi ketua sinode Gereja Masehi Injili Sangir Talau. Jadi suami saya waktu kuliah di STT Jakarta, karena sudah bawa nama besar papahnya dan papahnya juga lulusan STT Jakarta, pandainya luar biasa dan dia jadi jiper. Jiper tuh apa ya jadinya? Ngerasa bahwa aduh gue kebesaran nama nih gitu ya. Sehingga suatu saat dia terlambat di salah satu mata kuliah dosen paling killer, Pak Aritonang, Jan S. Aritonang, profesor sekarang. Dia yang nulis buku sejarah Kristen Islam di Indonesia. Dia datang terlambat ya, mahasiswa lah seperti biasa, dia terlambat. Lalu Pak Yan Aritonang, saya pikir papa kamu tidak punya kelakuan seperti kamu gitu. Di situ suami saya merah banget mukanya gitu ya, karena dia kakak kelas jadi saya nggak ngelihat merahnya gitu. Tapi dia cerita dengan malu sekali, oh gila gue malu banget gitu ya, karena besar banget nama papanya. Tapi mungkin kagak turun sedikit kedisiplinannya, kagak turun begitu ya. Papanya disiplin luar biasa gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, begitu juga dengan anak-anak kita. Anak-anak kita akan mewarisi kebesaran kita, menerima kasih karunia kita, melihat bahwa Allah itu besar lewat kita. Dan anak-anak kita akan diteruskan, meneruskan kita punya kebaikan. Tapi kalau kita nggak taat sama Allah, maka kita tidak akan membuat bangga dan meneruskan kebesaran Allah bagi diri kita ataupun bagi anak-anak kita. Bahkan kita mungkin akan mempermalukan Bapa kita di sorga, atau anak-anak kita suatu saat akan mempermalukan kita ketika kita juga tidak taat. Pilihan Yesus membuat kita menerima kasih karunia karena dia mau taat sebagai yang paling sulung. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mau taat? Itu juga pilihan kita. Yang kedua, manusia mengenal kebenaran. Yesus membuat manusia mengenal kebenaran. Kehidupan papa mama membuat anak mengenal kebenaran. Apa sih yang benar? Apa sih yang baik? Itu semua dilihat dari papa mama, bukan dari guru sekolah minggu. Guru sekolah minggu itu hanya 1 minggu ketemu, bahkan belum tentu 1 minggu kalau anaknya telat bangun. Karena sekolah minggu kita pagi sekali kan di sini gitu ya. Jadi kalau anak telat bangun, papa mama ikut telat bangun, maka nggak jadilah ke sekolah minggu hari itu. Sebulan banyak bolongnya daripada isinya. Ben juga gitu sih. Karena mamanya tugas, papanya tugas gitu ya. Kadang-kadang dibawa ke sana, dibawa ke sini. Udah di sini absen nggak ada yang pernah penuh. Bolong-bolong terus. Tapi Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita mengenal kebenaran lewat kita. Lewat orang tua. Dia tahu apa yang baik dan apa yang buruk lewat kita. Dia tahu bagaimana mengucapkan kata-kata yang baik, terima kasih, tolong. Atau dia lebih mudah mengucapkan kata-kata yang isinya kotoran, kebun binatang, ataupun hanya sekedar umpatan. Itu dari orang tuanya. Gak gampang. Tapi pilihan Yesus membuat kita kenal kebenaran. Bagaimana dengan pilihan kita? Apakah pilihan kita membuat orang lain mengenal kebenaran atau tidak? Dan yang ketiga, manusia melihat Allah. Ini loh Allah dalam wujud manusia. Ini loh Allah. Begitu juga dengan anak-anak kita. Bisakah anak-anak kita melihat Allah dalam diri kita? Bisakah sesama kita, orang-orang yang ada duduk di sebelah kiri dan kanan kita, melihat Allah dalam kita? Itu menjadi tantangan kita. Kenapa sih
Yesus turun ke dunia. Karena Yesus ingin mendemonstrasikan bahwa Allah adalah kesederhanaan. Allah yang rumit, Allah yang luar biasa itu mau dilihat secara sederhana. Dan mau datang untuk menyederhanakan dirinya supaya dia dimengerti. Lalu yang kedua, supaya di dalam kesederhanaan itu Yesus juga tetap dapat menunjukkan kebesaran pekerjaan Allah. Jadi pekerjaan Allah itu gak melulu hal yang wow, yang wah. Pekerjaan Allah, karya Allah itu bisa tetap ditunjukkan di dalam kesederhanaan sekalipun. Di dalam pakaian yang biasa, makanan yang sama dengan orang-orang lain, cara hidup yang sama dengan orang-orang lain. Bangun pagi bekerja, nggak yang digotong kemana-mana, ya jalan-jalan sendiri. Nggak pakai bodyguard, nggak pakai apa-apa, ya dia mengajar, dia mengayomi, dia menyembuhkan, dia menjamah, dia memeluk. Itu sebuah tindakan-tindakan yang sederhana, tapi mengubahkan secara luar biasa. Jadi ternyata hal-hal besar pun bisa dilakukan dengan cara yang sederhana ketika ada kasih yang besar di situ. Sedangkan kebanyakan orang memilih untuk menunjukkan kebesaran diri dengan berbagai kepalsuan, kebohongan, dan atribut. Banyak orang nipu supaya gengsinya tetap terjaga. Gali tutup lubang, pinjam uang ke A, pinjam uang ke B buat nutup lubang utang ke C. Hanya demi apa? Demi gaya. Demi punya baju baru. Demi punya alat elektronik baru. Supaya dilihat kaya. Supaya dilihat berkuasa. Supaya dilihat baik. Padahal itu semua cuma atribut dan kebohongan. Sedangkan Yesus yang tampil sebagai seorang tukang kayu bisa tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah karena dia mengundang Allah dalam diri. Begitu juga dengan kita. Kita tidak perlu tampil heboh, merayakan Natal juga dengan heboh, dengan lebay kalau anak-anak bahasa anak-anak sekarang. Kita bisa tetap merayakan Natal dengan sederhana, tapi kasih Natal sungguh terpancar dari kehidupan kita, dari hari-hari kita, dari ucapan kita, dari senyum kita, dari pelayanan kita, dari apapun kehidupan kita. Keajaiban Natal tidak terletak pada hadiah Natal, namun kehadiran Kristus di tengah kegelapan dan keterbatasan manusia. The magic of Christmas is not in the presence, but in His presence. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan masuk pada pelayanan baptis kudus anak. Kini akan dilayankan baptis kudus bagi anak-anak yang orang tuanya telah menyatakan iman mereka untuk membaptiskan anak-anak mereka. Sesuai dengan titah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang Ia katakan kepada murid-muridnya dalam Injil Matius 28 ayat 19 sampai 20a. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan baptisan kudus ini adalah tanda dan materai yang kelihatan dari perjanjian kekal yang diikat Allah dengan kita sebagai umatnya. Dan yang menjadikan kita anak-anak Allah. Untuk memberikan suatu kehidupan baru yang bersih dari dosa. Dengan mempersatukan kita dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Anak-anak dibaptiskan berdasarkan iman orang tuanya. Bahwa perjanjian Tuhan juga berlaku bagi anak-anak mereka. Dan melalui baptisan kudus, anak-anak pun turut dipersatukan dengan tubuh Kristus, yaitu gereja yang kudus dan am.
Roh Kudus akan memimpin, mengingatkan, dan mendorong kita, termasuk anak-anak, untuk berperan serta dalam melaksanakan misi Allah di dunia. Roh Kudus juga yang akan terus-menerus membarui kita hingga kelak dengan tidak bercacat celah menghadap Tuhan dan dipersatukan dengan jemaat Yesus Kristus dalam hidup kekal. Dan Roh Kudus akan terus-menerus menolong orang tua dan anak-anaknya sehingga kelak anak-anaknya akan mengikuti iman percayanya sendiri dalam persatuan dengan jemaat Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, Bapa yang Maha Pengasih. Pada awal penciptaan, Roh-Mu yang kudus melayang di atas air untuk memberikan terang dan kehidupan. Air yang Kau berikan dapat menghanyutkan sekaligus menenggelamkan. Tetapi juga memberikan kehidupan, melenyapkan kehausan, membersihkan dan menyuburkan. Dengan air bah Engkau menghukum orang berdosa, tetapi memberikan kehidupan yang baru bagi orang yang benar. Melalui air Laut Merah Engkau membinasakan tentara Mesir dan menyelamatkan umat-Mu menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan kehidupan. Dalam air Sungai Yordan, anak-Mu yang Kau kasihi telah dibaptiskan dan atasnya Roh Kudus telah turun. Di atas salib Ia dibaptiskan dalam sengsara maut dan menang. Dan sekarang ya Allah, jadikanlah baptisan kudus ini seperti mata air yang memancar di antara kami. Kiranya anak-anak-Mu yang Kau ciptakan menurut gambar dan teladan-Mu ini dibersihkan dari segala sesuatu yang telah merusak citra itu. Dikuburkan bersama Kristus dalam kematian dan kebangkitan bersamanya ke dalam kehidupan yang baru untuk dipersatukan dalam tubuhnya. Curahkanlah kepada mereka Roh Kudus agar dapat menjadi saksi Injil. Dan kami bersyukur dalam nama Kristus. Amin. Kita akan masuk pada pernyataan iman para orang tua. Saudara-saudara, sekarang akan dilayankan baptisan kudus bagi anak-anak saudara. Supaya nyata di hadapan jemaat, saya mengajak saudara-saudara untuk mengingat baptisan saudara-saudara sendiri dan menyatakan iman yang merupakan iman saudara-saudara yang akan diajarkan kepada anak-anak saudara-saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Percayakah saudara kepada Allah Bapa, pencipta dan pemelihara kita, kepada Yesus Kristus, anaknya, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kepada Roh Kudus yang membarui hidup kita? Apakah saudara percaya bahwa perjanjian antara Tuhan dan saudara berlaku juga untuk anak saudara? Dan apakah saudara berjanji untuk menjadi teladan bagi anak saudara ini dan mengajarkan firman Allah kepadanya? Apakah jawaban saudara Temi Tristanto dan saudari Natalia Nurbeti? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Carlos Yordan Korompis dan saudari Kristiana Pratama? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Aldi Chandra dan saudari Chu Jiankian? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Peter Sion dan saudari Meliana Kristi? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Poltak Simon Nainggolan dan saudari Murniati Tarihoran? Apakah jawab saudara Yunus Genakama dan saudari Rumini? Ya, kami percaya dan berjanji. Apakah jawab saudara Yosafat Lee dan saudari Ana Prasetyo? Ya, kami percaya dan berjanji.
Marilah bersama dengan jemaat Tuhan kita mengikrarkan iman kita bersama-sama dengan saudara-saudara yang membaptiskan anak-anaknya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari kita berdiri. Aku percaya kepada Allah, Yesus Kristus anak Engkau Tuhan kita, dan dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, dan menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, menurunkan kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati. Di surga duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Orang tua yang lain boleh duduk, Pak Temi masih berdiri. Bapak Ibu yang membawakan anaknya kami undang sesuai dengan yang akan kami bacakan. Yang pertama, anak Briel Audrey Isaya Tristanto, anak dari Bapak Temi Tristanto dan Ibu Natalia Nurbeti. Briel Audrey Isaya Tristanto. Aku membaptiskan engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Carlson Genesis Korompis, anak dari Bapak Carlos Jordan Korompis dan Ibu Kristiana Pratama. Carlson Genesis Korompis, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jevan Alvaro, anak dari Bapak Aldi Chandra dan Ibu Chu Chan Kia. Jevan Alvaro, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Keiko Natania Sions, anak dari Bapak Peter Sions dan Ibu Meiliana Christi. Keiko Natania Sions, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kejia Francisca Nainggolan, anak dari Bapak Poltak Simon Nainggolan dan Ibu Murniati M. Tarihoran. Kezia Francisca Nainggolan, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mas Triano Genakama dan Miss Triani Genakama, anak dari Bapak Yunus Genakama dan Ibu Rumini. Miss Triani Genakama, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mas Triano, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selanjutnya, Tobias Alexander Lee, anak dari Bapak Yosafat Lee dan Ibu Ana Prasetyo. Dingin.
Tobias Alexander Lee, aku membaptiskan kau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Setelah berkat disampaikan, saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bisa berdiri dan menyanyikan lagu doksologi, menurut Kidung Jemaat 303. Allah sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil saudara dalam Kristus pada kemuliaannya yang kekal, melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan saudara. Ialah yang punya kuasa dari sekarang sampai selama-lamanya. Pujilah Hari semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus, Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk, orang tua tetap berdiri. Saudara-saudara, dengan baptisan Tuhan memberi anak saudara kehidupan yang baru. Hendaklah saudara bersungguh-sungguh untuk membantu mereka agar bertumbuh dalam iman sehingga kehidupan baru mereka semakin kuat setiap hari. Saudara perlu mendidik anak-anak saudara hingga mereka berangsur-angsur mengerti makna perjanjian Allah itu serta firman-Nya. Dan pada waktunya mengaku iman percayanya sendiri dengan sepenuh hati. Menghadap ke jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, terimalah anak-anak ini sebagai anggota-anggota persekutuan tubuh Kristus dan pewaris kerajaan Allah dengan penuh kasih sayang. Dukunglah mereka dan orang tua mereka dalam pendidikan iman mereka. Orang tua dipersilahkan untuk duduk dan kita akan mendengarkan pujian untuk Tuhan dari Ibu Francisca. May blessings be upon you, precious baby. May favor rest upon your family. May your future be a holy legacy. May blessings be upon you, precious baby. May blessings be upon you, precious baby. May favor rest upon your family. May your future be a holy legacy. May blessings be upon you, precious baby. May your heart be ever knowing the blessings of the Lord. May blessings be upon your children's children. May favor rest upon your family. May your future be a holy legacy. May blessings be upon your children's children. Blessings be upon
Mari kita berdoa, mengangkat doa syafaat kita. Tuhan, kami mengucap syukur. Di pagi hari ini kami bisa menyaksikan bagaimana anak-anak dibawa oleh orang tua mereka, dipersembahkan sebagai persembahan bagi Tuhan, dan orang tua siap untuk mendidik mereka seperti apa yang Tuhan inginkan. Biarlah Tuhan menambah-nambahkan hikmat kepada mereka. Tuhan menambah-nambahkan kesabaran dan sukacita, sehingga di dalam seluruh hidup, walau di tengah keterbatasan sebagai manusia, orang tua ini dapat terus bertumbuh di dalam iman, pengharapan, dan kasih, dan memperkenalkan anak-anak mereka pada Tuhan yang penuh kasih. Biarlah hidup mereka menjadi teladan, hidup mereka menjadi terang dan garam, pertama-tama bagi anak-anak mereka yang Tuhan karuniakan. Berkatilah mereka dengan pengetahuan, berkatilah mereka dengan kebijaksanaan, sehingga mereka pun dapat memutuskan apa yang terbaik bagi anak-anak mereka, seperti yang Tuhan rancangkan bagi anak-anak mereka. Sehingga bukan ego dan keinginan diri dalam membesarkan anak, tapi membiarkan tuntunan Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan dan karya Tuhan terjadi pada diri anak-anak mereka. Tuntunlah mereka Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus, begitu juga dengan setiap kami. Sehingga kami juga terus dapat menjadi orang tua terbaik bagi anak-anak kami. Walaupun mungkin anak-anak kami sudah besar, sudah memilih jalannya sendiri, sudah mengakui iman percayanya sendiri, tapi kami tetaplah orang tua bagi mereka. Kami haruslah tetap menjadi teladan dan menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan untuk setiap kami di dalam pergumulan hidup kami, di tengah keluarga kami. Kami memohon pertolongan Tuhan agar sungguh kebenaran terus terpancar dari tutur kata dan setiap laku kami. Dan anak-anak kami mengenal siapa Allah yang besar itu, yang telah mewujud dalam diri seorang manusia, berkarya, mati, bangkit, dan naik ke surga. Biarlah setiap kami bisa menjadi duta-duta kerajaan-Mu setiap hari dalam sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi sebagai keluarga. Biarlah Tuhan yang membuka jalan bagi kami, memberikan kepada kami arahan sehingga kami tidak tersesat dan kami juga tidak putus asa dalam menghadapi setiap pergumulan hidup keluarga kami. Dimanapun kami ada, biarlah Tuhan ada. Kami juga hari ini berdoa untuk semua gereja-gereja di seluruh Indonesia, di seluruh dunia yang merayakan Natal bersama dengan seluruh umat. Tuhan, biarlah Engkau yang menjadikan perayaan Natal ini menjadi perayaan Natal yang meneguhkan iman kami, memurnikan kasih kami, dan memperluas pengharapan kami. Sehingga Natal tidak berlalu begitu saja seperti hari-hari yang lampau, dan menjadi sesuatu yang kami rayakan sebagai rutinitas sebagai orang Kristen. Tapi biarlah Natal selalu membaharui iman percaya kami, selalu mengubahkan kami menjadi lebih baik, selalu mengingatkan kami akan bagaimana kami harus hidup, yaitu dalam kesederhanaan kasih Kristus, namun terus memancarkan kebesaran dan keilahian Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
Berilah bangsa dan negara kami juga kedamaian. Berikanlah pemimpin-pemimpin kami hikmat dan bijak-Mu, agar mereka juga menjadi anak-anak yang taat pada kepercayaan dan agama mereka, menjalankan setiap panggilan mereka di tengah bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kaya, dan bangsa yang takut akan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang masih berjuang untuk mendapatkan izin ibadah. Kami mengingat setiap gereja-gereja yang kami tahu yang sampai saat ini masih mengusahakan izin mereka. Kami percaya Tuhan, kami ada bukan karena usaha kami sebagai manusia. Kami ada karena kami dipanggil dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Maka biarlah kasih-Mu dan jalan-Mu, karunia-Mu yang membukakan jalan bagi setiap saudara-saudara kami. Kami mensyukuri kembali atas izin yang telah diberikan oleh Tuhan melalui pemerintah kami, bagi kami untuk terus berkarya di tengah masyarakat. Biarlah izin itu menjadi sebuah dorongan bagi kami untuk semakin hari semakin mampu memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa syafaat ini, dan dalam nama-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan syukur, dan nas persembahan diambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selamat, selamat datang Yesus Tuhanku, jauh dari sorga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau
Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur telah menerima kasih karunia keselamatan melalui lahirnya Sang Juru Selamat. Kami bersyukur untuk beberapa anak yang telah menerima baptisan kudus pada pagi ini. Kami juga bersyukur boleh memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Kuduskan dan berkati persembahan ini untuk boleh dipakai untuk segala kegiatan pelayanan yang bisa membawa kemuliaan bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati
berbakti kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Marilah kita pergi dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.